Anda kembali lagi di program khusus Indonesia Berlebaran TV One pemirsa. Kalau tadi kita melihat ya bagaimana silaturahmi antara Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presidennya yaitu Ma'ruf Amin yang jarak tak memisahkan mereka untuk bisa bersilaturahmi melalui video call secara online. Nah, saya juga mau ajak Anda untuk silaturahmi online nih bersama dengan Ustadz Wijayanto yang saat ini berada di Yogyakarta. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maria, minal aidin wal faizin. Aqobala minna minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Iya Ustadz, saya akan menjawabnya dengan sebuah pantun Ustadz. Nah, bunyinya begini nih. Jalan-jalan ke Purwokerto. Cakep. Jangan lupa makan ikan patin. Cakep. Nah, selamat Lebaran Ustadz Wijayanto. Mohon maaf lahir dan batin. Masalah, takobala minna minkum. Banyak suka jahil-jahil ya di catatan demokrasi, mohon maaf. Siap Ustadz, Masya Allah. Hari ini seger banget, kayaknya di belakang rame nih Ustadz. Lagi kumpul-kumpul keluarga atau bagaimana? Ayo, mana suaranya di belakang saudara, ayo. Ya. Ini kebetulan Bapak Ibu itu tertua, jadi semuanya ngumpul di Jogja. Ada yang dari Jakarta, dari Bogor, dari Solo, dari Semarang, bahkan ada yang dari Swiss. Tapi udah lama sih pulangnya, jadi ada semuanya. Masya Allah, kumpul semua jadi satu. Nah, kalau itu yang di belakang-belakang ini. Ya. Iya, nah kalau menurut Ustadz Wijayanto sendiri sebenarnya makna Lebaran itu seperti apa Ustadz? Ya, Lebaran itu istimewa, hari istimewa, dan kita di tempat yang istimewa karena di Jogja. Jogja kan daerah istimewa Yogyakarta, hari istimewa, tempat istimewa. Maka sebetulnya kalau kamera bisa mobile, ini sudah saya siapkan beberapa hidangan yang istimewa. Masya Allah. Karena Lebaran itu selalu harus pakai ikonnya kupat. Kupat, ketupat itu ada dua makna. Satu, ketupat artinya kupat ngaku lepat, berarti merasa salah. Yang kedua, kupat laku empat. Laku empat ini harus lebaran, luberan, leburan, sama laburan. Lebar artinya selesai, semua masalah harus selesai di antara kita. Lebur kita harus melebur, luber kita harus mau berbagi, labur kita memperbaiki diri. Nah, jadi maka disebut dengan kupat. Kalau dalam tradisi Jawa di Jogja, kupat tidak boleh dimakan sendiri, harus pakai santan. Karena kupat diberi santen, menai lepat nyuwun pangapunten. Masya Allah. Artinya? Maka artinya kalau kita saling minta maaf, maka saling maaf memaafkan. Maka selain kupat harus ada apem. Apem itu dari kata afwan. Afwan itu minta maaf. Maka kupat harus dimakan dengan santan dalam bentuk opor. Itu ada filosofinya. Opor itu harus ada krecek kulit dan irisan hati. Karena mohon maaf lahir dan batin. Lahir itu adalah kulit, batin itu adalah hati. Maka kalau ada orang lebaran nggak ada opor, tidak ada krecek kulit, tidak ada irisan hati, dia belum lebaran. Harus ada ketupat. Maka TV One kalau bikin acara lebaran pasti logonya ketupat. Betul. Karena itu punya makna. Dari sisi itu makanya istimewa lebaran karena kita ingin bersilaturahmi. Karena ini adalah jalan untuk jalan surgawi. Ini juga akan mempererat persaudaraan, apalagi konteksnya di tahun 2024. Nanti jangan sampai pilihan politik yang berbeda, kita putus silaturahmi. Nah, maka diikat dengan lebaran ini. Kita harus lebur, kita harus lebar, kita harus labur, kita harus luber. Saling berbagi, saling memaafkan, harus jangan sampai tasabuhum jami'ah wa qulubuhum sata. Kelihatannya duduk bareng, tapi hatinya pecah. Kayak orang judi, Maria. Orang judi itu kompak dalam satu meja, tetapi satu ingin bunuh yang lain. Karena kelihatannya kompak, tapi yang lain mati. Penyakit itu disebut dengan SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Astagfirullahaladzim. Makanya saat ini, jangan sampai seperti itu. Maka ini berlebaran, kita kumpul semua saudara yang setelah pandemi kita nggak bisa, maka selama 2-3 tahun nggak ada, maka ini kumpul semuanya. Dan mohon maaf, karena rumah saya nggak cukup, karena nggak ada catering buka, kami mengumpulkannya di hotel.
sekaligus flexing ya. Astagfirullahaladzim Ustadz, hati-hati nanti Ustadz dapat SMS dari PPATK, enggak ya? Enggak, tapi chip mewah mungkin saya nggak saya keluarkan. Ya. Ya. Masya Allah, Ini emang nggak ada yang unik bawa Ustadz kita satu ini. tas emas juga nggak saya suruh Nggak bawa. ada, Ayo ya, disimpan tasnya Mas. Ya. Masya Allah Ustadz, jadi memang momen lebaran ini momennya silaturahmi, jadi nggak ada alasan. Alhamdulillah Ustadz dan juga keluarga bisa kumpul jadi satu semua di Yogyakarta. Tapi nggak ada alasan juga untuk mereka yang kemudian terpisahkan oleh jarak seperti saya di Jakarta dan juga Ustadz di Yogyakarta ya Ustadz ya? Ya karena silaturahmi itu kan lahir dan batin. Kalau nggak bisa minimal pakai daring. Karena dari daring itu juga komunikasi kita. Karena justru nggak ada artinya kalau ketemu fisik tapi nggak ketemu batin. Betul. Nah itu kalau bisa ya kita ketemu fisik tapi juga ketemu batin. Makanya mohon maaf lahir dan batin. Bukan sekedar lahir tapi juga batin. Nah, jadi minimal kalau nggak bisa mudik minimal ya parcel-parcel datanglah gitu. Masa Maria tiap hari siaran nggak ada parcel masuk, lah itu namanya tidak tahu. Tahabu, tahadu. Orang kalau saling kirim parcel, kirim hadiah, maka ada cinta. Cinta dan kasih sayang itu menumbuhkan iman. Karena iman tidak tumbuh kalau kita saling bertengkar. Maka inilah banyak kita semuanya harus mohon maaf lahir batin ini menyambung silaturahmi. Karena nanti amalan Ramadan itu nggak sampai ke langit kalau kita ada pertengkaran. Maka hari ini Maria walaupun jauh di mata tapi harus dekat di hati. Masya Allah. Karena kita memandang langit yang sama. Waduh. Gitu Maria. Jadi saya dekat di hati Ustadz nih ya. Iya dong, itu Waduh. yang jauh lebih penting seperti itu. Oke, ya. siap Ustadz. Jadi memang jarak tidak menjadi alasan. Tapi Ustadz, bagaimana kemudian kalau kita kaitkan dengan tradisi Lebaran Indonesia itu kan biasanya erat dengan THR, bagi-bagi rezeki ke saudara Ustadz. Itu seperti apa hukumnya Ustadz? Ya, karena itu luber tadi. Luber itu berbagi. Saatnya sebetulnya, apalagi mudik. Mudik itu punya makna sosial, budaya, dan ekonomi. Karena uang-uang Jakarta akan mengalir ke daerah yang belum Semarang karena masih jadi anchor sekarang. Nah, mudik kapan itu? Maria, saudaramu yang di Semarang nunggu angko-angko dari itu. Sekarang zamannya transfer Ustadz. Apalagi transfer karena yang saya siaran kemarin belum. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan paham Mas. Ya, yang kadang terakhir belum. Ya, kita catat tuh, aduh enggak dong. Iya, tolong Amel semuanya. Halo Pak Karni ya. Jadi dari sisi ini pentingnya luber tadi, saling berbagi. Karena dengan berbagi itu ada ikatan cinta. Mungkin nggak seberapa yang kita bagikan, tetapi itu tanda kasih, tanda cinta, tanda bahwa kita ada hubungan. Dan apalagi kadang-kadang yang kita kasih itu lebih kaya daripada yang ngasih. Tapi orang tua kepada cucunya, kepada keponakan, itu ikatan batin. Karena dulu Rasulullah juga biasa berbagi. Orang yang suka berbagi, dekat dengan manusia, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Orang yang bakhil, pelit, medit, orang yang koret, orang yang bakhil, kecil, medit, pelit, mental, bawel, cerewet, bikin, rupi, rasani, sudon, sangat buruk. Orang-orang yang seperti itu pelit, padahal siaran terus tiap hari, tapi nggak mau berbagi. Astagfirullah, siapa ini Ustaz? Iya, ada yang seperti itu. Gitu. Inisialnya M, MA. Mari Asegak. Ya, jadi dia jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekatnya dengan neraka. Maka dengan berbagi, maka akan tumbuh wasohi pingkarin, bertambah persaudaraan kita. Dan itu jalan surgawi. Masya Allah Ustaz, astagfirullahaladzim Ustaz, semoga saya juga terhindar dari hal-hal itu Ustaz ya. Nah, tapi pertanyaannya begini Ustaz, bagaimana kemudian untuk orang-orang seperti kami Ustaz, kalau boleh jujur sedih juga sebenarnya Ustaz, kemudian pada saat momen silaturahmi ini harus jauh dari keluarga begitu, kemudian harus bertugas seperti saya misalnya bersiaran, terlebih dahulu memberikan informasi kepada masyarakat, meskipun hati ini sebenarnya ingin sekali sungkem langsung begitu ke keluarga. Ya sementara pakai, sekarang kan ada online, jadi minimal dengan online. Wa idza amartukum bisai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau ada satu perintah, maka kita jalankan semaksimalnya. Nggak bisa offline, ya nanti online dulu.
tapi disegerakan. Setelah itu jangan berlama-lama. Begitu siaran selesai, karena siaran juga untuk memberi kemanfaatan. Orang perlu informasi, itu juga jadi jariah, juga jadi kebaikan bersama. Kalau semuanya mudik, nanti siapa yang siaran? Siapa yang tahu arus mudik? Perlu ada informasi. Ya. Karena orang itu harus tahu update bagaimana macet di mana, menghindari kemana. Kan perlu ada informasi. Maka TV One ini adalah juga mandala ala khair, walau ajru mislu fa'ilihi. Orang yang memfasilitasi kebaikan, dia dapat kebaikan sebagaimana yang difasilitasi. Maka pahala orang yang mudik, itu pahalanya mengalir kepada penyiar, kepada reporter, kepada TV One juga. Nah, maka kita akan memfasilitasi kebaikan. Maka yang penting adalah jangan kita padahal ada kesempatan, tapi kita tidak mau menggunakan. Oke, ketika sekarang kita belum bisa sungkem, ya oke, pakai online dulu, atau kirim parcelnya dulu, transfer dulu, tapi segera itu akan segera, karena tidak cukup orang yang gugurkan dosa itu kalau musyawarah seperti ini. Jabat tangan seperti ini, gugur dosa di antara keduanya. Nah, makanya kalau hanya WA itu tidak cukup, maka diperlukan jabat tangan. Maka segera setelah ini nanti gantian. Orang-orang harus balik, kita gantian. Nah, itulah makanya ada shift. Nah, disitulah nanti tetap kita mendapatkan hikmah dalam lebaran. Yang penting adalah sambung doanya dulu. Kalau nggak ketemu fisik, ketemu di hati. Itu jauh lebih penting karena doa ini sekarang sudah langka. Ya. Pimpinan kepada anak buah kepada, karena atasan penting, bawahan penting. Kemarin di catatan demokrasi sudah saya sampaikan kan, pakai atasan nggak bawahan, kacau. Pakai bawahan nggak pakai atasan, juga kacau. Atasan dan bawahan, orang tua dengan anak muda, pimpinan dengan yang dipimpin, presiden dengan rakyatnya, suami dengan anak istrinya, itu membangun hubungan yang baik. Nah, itulah lebaran ini bagaimana merukunkan kembali satu ketahanan rumah tangga, ketahanan di dalam silaturahmi berkeluarga, tapi juga di dalam kampung, bernegara, ini semua. Ya, makanya kan bagaimana pemimpin yang baik itu senantiasa peduli pada yang dipimpin, dan yang dipimpin juga mendoakan kepada pemimpinnya. Doa yang baik, bukan doa cepat stroke, cepat ganti, seperti reshuffle, bukan. Nah, supaya kita saling doa, itulah nanti kebersamaan dalam kebaikan, nanti insya Allah ketemu di dunia, tapi juga reuni di surga. Bagi siapa? Orang yang selalu menjalin silaturahim. Layat hulu jannah mangkoti rahim. Tidak masuk surga orang yang tidak menjalin hubungan silaturahim. Nah, Masya Allah Ustadz. Tapi kalau kita lihat juga kan tahun ini kemudian sebagian saudara-saudara kita kan berlebaran lebih dahulu. Dan kemudian sebagian besar saudara-saudara kita lainnya berlebaran di hari berikutnya begitu Ustadz. Tapi kan sebenarnya yang harus dibalut itu kan adalah momen kebersamaannya ya Ustadz ya. Ukuahnya, kesatuannya. Apa yang bisa Ustadz jelaskan mengenai hal ini Ustadz? Pertama itu keniscayaan. Perbedaan itu keniscayaan. Orang dari bapak yang sama, ibu yang sama saja, kadang-kadang kakak adik berbeda loh. Berbeda karakter, berbeda pendapat, berbeda itu. Maka justru dibuat ini supaya ada dinamika, supaya variatif. Nah, dengan lebaran beda, tapi sama. Karena sama-sama satu Syawal. Dan kita jadi indah. Bisa gantian, bisa dapat berkah. Dan kita mohon maaf, kadang-kadang dibikin beda aja, kadang-kadang nggak bisa dikira keliru kok. Istri kita beda, tapi ada yang keliru. Istrinya tetangga dikira istrinya sendiri. Sopirnya dikira suaminya. Asisten rumah tangga dikira istrinya. Kenapa? Maka dibikin beda supaya dinamika kehidupan ini ada. Perbedaan ini adalah rahmat. Demikian juga nanti pilihan politik kita beda, tapi jangan putus silaturahmi. Karena toh kita bertengkar apa-apa cuma dapat kaos tablonan luntur. Kita dukung si A, dukung si B, nanti kita semuanya NKRI ini harga mati, kita harus menjaga persatuan itu. Justru perbedaan itu bineka tunggal ika. Ini bineka tapi harus tunggal ika. Berbeda tetapi itu menjadi variasi kita. Ini menjadi keindahan kita karena negeri ini dibikin suku bangsa, dibikin memang dari awalnya dibikin seperti itu. Biar kita menjadi indah. Kalau ada pelangi kita akan jadi indah. Bagaimana kalau manusia itu sama semua jadi tidak indah? Maka inilah pentingnya silaturahmi,
ketika membuat sesuatu perbedaan, tetapi mencari titik-titik persamaan. Itulah silaturahmi. Ada 3. Silman koto'aka, sambunglah orang yang memutuskan hubungan, wa'fu man haramaka, maafkan orang yang bersalah kepada kamu, dan wa'fu man dolamaka. Doakan baik bagi orang-orang yang telah menyakiti kamu. Kalau 3 ini dilakukan, lebaran kita lebih bermakna. Ustadz, tapi kalau mendoakan orang-orang yang kemudian tidak berbuat baik kepada kita itu memang mungkin seharusnya seperti itu. Tapi kan berat ya Ustadz untuk kita ya Ustadz ya. Bagaimana cara mengatasi itu Ustadz? Terlebih lagi di momen lebaran saat ini. Kalau orang beragama harus lihat bagaimana praktek Rasulullah dan sahabat. Orang-orang yang masuk Islam dulu itu adalah orang yang menentang Rasulullah. Ada orang datang mau bunuh, ada orang yang menyakiti, mendolimi. Tapi dengan doanya Rasulullah sekarang jadi pembela Islam yang luar biasa. Nah, jadi kalau kita orang beragama, justru kita berangkat, kita contoh Rasulullah. Rasulullah itu justru yang sahabat-sahabat dulu banyak orang yang menentang. Khiyaruhum bil jahiliyah, khiyaruhum bil Islam. Orang yang menentang kuat dalam jahiliyah, setelah masuk Islam, dia menjadi pembela-pembela yang luar biasa. Banyak orang yang dulu itu benci terhadap Islam, setelah dia masuk Islam, ternyata sekarang jadi orang kuat Islam yang kuat luar biasa. Nah, doakan kebaikan. Doakan kebaikan bagi orang-orang. Karena doanya khusus. Ya, Allah mati qomi fa'innahum la ya'lamun. Berilah hidayah mereka karena mereka belum tahu. Nah, begitulah contoh dari Rasulullah kita punya akhlak yang mulia. Begitu Maria. Masya Allah, ingin ya Ustadz seperti itu. Terlebih lagi kan biasanya kan kita kalau kemudian pada saat Ramadan 30 hari betul-betul menjaga nafsu, menjaga amarah, menjaga emosi, segala hal perbuatan baik kita laksanakan pada saat 30 hari Ramadan tersebut. Tapi biasanya Ustadz, kalau pas lepas lebaran nih Ustadz ya, yang tadinya mungkin di jalan kalau pada saat puasa bertemu dengan hal-hal yang bikin emosi gitu kan, sabar. Tapi kalau udah selesai puasa biasanya kan untung udah nggak puasa nih, bisa marah-marah nih gitu. Kan nggak begitu harusnya ya Ustadz ya. Makanya kita tidak boleh menjadi Ramadhaniun. Ramadhaniun itu orang beramal baik hanya di pas Ramadan. Setelah itu bilahi taufik walidayah. Nah, jadi kita harus jadi Robbaniun. Robbaniun itu kita beramal kebaikan tidak harus di Ramadan. Justru setelah Ramadan harus Syawal. Syawal artinya meningkat. Latar kabuna atau bakal nantobat. Kalian harus meningkat setingkat demi setingkat. Kata New Kid on the Block, step by step OPP. Nah, maka anchor yang tahun ini harus lebih baik daripada anchor tahun kemarin. Kesejahteraan teman-teman titipan tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Amin. Itulah pesan moral dalam Ramadan. Nah, jadi justru pesan Ramadan berhasil kalau kita ada peningkatan. Kita ada metamorfose. Kita ada eskalasi untuk kebaikan kita bertambah. Ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan kita. Nah ini, hablum minallah lebih baik, hablum minallah juga lebih baik. Kalau orang baik hanya di Ramadan, itu disebut dengan Ramadhaniun. Berbuat baik hanya pas Ramadan, berarti gagal Ramadannya. Astagfirullah. Justru Ramadan ini adalah pabrik, itu factory, itu adalah mesin untuk mencetak. Jadinya nanti kita aplikasikan di luar Ramadan. Maka itu dicas yang kuat akan bermanfaat setelah Ramadan nanti. Begitu Maria. Nah apa ya Ustadz caranya begitu ya agar kemudian tingkat keimanan kita, nilai-nilai puasa yang sebelumnya kita jalankan selama Ramadan ini tetap bisa kita jaga hingga setahun ke depan sampai berjumpa lagi dengan Ramadan Ustadz. Mungkin boleh bagi nih Ustadz, agak ada susah nih ya kadang kita. Ya, ada 5. 1 harus ada bi'ah, ada suasana agama. Jadi suasana Ramadan dibikin dimanapun di luar Ramadan tidak dibuat. Kalau dulu Ramadan mau menipu, puasa-puasa kok menipu. Jadi kalau mau menipu, nunggu setelah Ramadan. Astagfirullah. Seolah-olah begitu. Suasana agama. Di masjid, di rumah, dimanapun ada suasana agama. Kedua, pitona. Teman-teman dekat. Mulai hari ini, WA group, cari yang bagus-bagus, jangan isinya flexing terus. Ya. Yang ketiga, diperlukan ilmu. Maka kajian-kajian, jangan nunggu. Mosok kajiannya nunggu Ramadan. Mosok Maria ngundang saya hanya pas Ramadan. Di luar itu nggak pernah ada kajian. Ya itu semuanya. Yang berikutnya diperlukan guru. Yang kelima perlukan doa. Karena doa itu nanti memandu amal. Orang berbuat jahat Maria tidak pernah berdoa.
Copet nggak pernah berdoa sebelum nyopet. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu nyopetun nggak pernah. Ya nggak jadi nyopet dong nanti Maka dong. apapun nggak jadi nyopet. Makanya selalu doa. Di luar Ramadan kita full doa. Ada suasana agama. Dimanapun suasana agama. Dimulai dari pakai pakaiannya yang bagus. Jangan yang seksi, jangan sensual. Kenapa orang Islam nggak boleh pakai tato? Tato beneran, bukan tato gambar pink, itu panu. Karena ada kru tato di sini, Maria. Di sini ini gambar pohon rindang. Pohonnya nggak tumbuh-tumbuh, tapi akarnya di sini, Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Maka tato itu show off. Maka tato dilarang, karena apa? Karena itu menunjukkan suasana yang tidak baik. Maka suasana baik, teman-teman dekat yang baik, berkumpul dengan orang-orang soleh, yang ketiga perlu ilmu. Perlu kajian, perlu mengkaji ilmu agama. Yang keempat perlu guru, murabi, amil, ustadz, kiai. Nah, orang itu tergantung sosial kontrolnya. Nah, yang kelima, apapun iringi doa. Insya Allah dengan 5 hal ini kita akan terjaga Ramadan ini nanti berlanjut terus sampai Ramadan berikutnya. Masya Allah, sudah dapat ilmu sekarang dari Ustadz Wijayanto, ada 5 hal tadi yang harus dijaga hingga nanti berjumpa dengan Ramadan lagi. Terima kasih banyak Ustadz, silaturahmi hari ini berfaedah teman-teman gitu ya. SKM, ayo kumpul semuanya, kumpul. Terima kasih banyak, selamat lebaran semuanya. Ya, kita semuanya mengucap, ayo ke kamera, semuanya ke kamera. Semuanya keluarga kami, dari keluarga Muksin, dari Jogja, keluarga saya Ustadz Wijayanto, ada banyak saudara saya, kita ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Masya Allah, mohon maaf lahir dan batin keluarga Muhsin. Terima kasih banyak semuanya Ustadz. Assalamualaikum. Oleh-oleh dari Jogjanya jangan lupa Ustadz buat Maria. Masya Allah, nikmat sekali kalau kita kemudian melaksanakan silaturahmi meskipun terbatas juga dengan jarak.